Saya Febian Arum Puspita, di sini akan mempresentasikan tentang penganggaran sektor publik. Pengertian penganggaran publik. Penganggaran atau anggaran publik adalah rencana kegiatan dalam bentuk pendapatan dan pengeluaran belanja dalam satu moneter. Secara singkat, dapat dinyatakan bahwa anggaran publik merupakan suatu keuangan yang menyatakan 1. Berapa biaya atas rencana-rencana yang dibuat atau pengeluaran. 2. Berapa banyak dan bagaimana caranya memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut atau pendapatan. Konsep penganggaran sektor publik. Ada dua. Yang pertama, anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak diciptakan selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. 2. Informasi yang ada dalam anggaran meliputi pendapatan, biaya, dan aktivitas. Tujuan penganggaran. Yang pertama, memaksa manajer membuat rencana. Yang kedua, memberikan informasi sumber daya yang dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Ketiga, standar evaluasi kinerja. Yang keempat, meningkatkan komunikasi dan koordinasi. Karakteristik anggaran publik. Di sini karakteristiknya ada 5. Yang pertama, anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain keuangan. 2. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu, 1 atau beberapa tahun. 3. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. 4. Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyusunan anggaran. 5. Sekali disusun, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu. Fungsi penganggaran. Yang pertama, anggaran sebagai alat perencana. Maksudnya adalah merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut. 2. Anggaran sebagai alat pengendalian. Anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan. 3. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal. Melalui anggaran publik tersebut dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah sehingga dapat dilakukan prediksi-prediksi dan estimasi ekonomi. 4. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi. Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi. Anggaran adalah alat penilaian kinerja. Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan beberapa yang berhasil ia capai dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk pengendalian dan penilaian. 6. Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik. Anggaran publik tidak boleh diabaikan oleh kabinet, birokrasi, dan DPR atau DPRD. Masyarakat, LSM, perguruan tinggi, dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam proses penganggaran publik. Jenis anggaran sektor publik. Anggaran operasional.
Anggaran operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintah. Pengeluaran pemerintah yang dapat dikategorikan dalam anggaran operasional adalah belanja rutin. Belanja rutin bersifat pengeluaran tersebut dilakukan berulang-ulang dalam setiap tahun atau satu periode. Lalu, ada anggaran modal atau investasi. Anggaran modal menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabotan, dan sebagainya. Pengeluaran modal yang besar biasanya dilakukan dengan menggunakan pinjaman. Anggaran ini biasanya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset pemerintah. Prinsip-prinsip penganggaran. Yang pertama, otoritas oleh legislatif. Anggaran publik harus mendapatkan otoritas atau pemberian kuasa dari sebelum terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat melanjutkan anggaran tersebut. Yang kedua, ada komprehensif, adalah anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Yang ketiga, keuntungan anggaran, semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum. Yang keempat, ada periodik. Anggaran merupakan suatu proses yang periodik, bisa bersifat tahunan maupun multitahunan. Lalu, ada akurat. Estimasi anggaran hendaknya telah memasukkan cadangan yang tersembunyi yang dapat dijadikan sebagai kantong-kantong pemborosan serta dapat menimbulkan munculnya underestimate pendapatan dan overestimate pengeluaran. Lalu yang terakhir ada jelas. Anggaran hendaknya sederhana, dapat dipahami masyarakat, dan tidak membingungkan. Di sini ada siklus anggaran. Siklus anggaran dimulai dari tahap persiapan, preparation, kemudian ke tahap ratifikasi, ratification, setelah itu ke tahap implementasi, setelah implementasi ada tahap pelaporan, dan yang terakhir ada tahap evaluasi. Tahap persiapan, preparation. Tahap preparation ini ada 2 bagian. Yang pertama, pemberian arahan berdasarkan rencana strategi organisasi. Hal ini dapat disampaikan melalui pimpinan organisasi atau dewan pembina organisasi dengan memberikan pandangannya mengenai berbagai peluang serta kemungkinan atau arahan strategis terkait kegiatan yang akan dilakukan. Lalu yang kedua ada usulan atau masukan dari tingkat unit kerja atau program. Usulan atau masukan dari tingkat unit kerja atau program, arahan dari pimpinan organisasi atau dewan pembina akan ditindaklanjuti oleh unit kerja atau program melalui pengajuan desain program yang dilengkapi dengan perkiraan biaya yang diperlukan. Selain itu, dibutuhkan juga indikator pendukung untuk memudahkan proses monitoring dan evaluasi. Lalu di tahap ratifikasi ada kompilasi anggaran. Proses selanjutnya adalah pengumpulan atau kompilasi seluruh proposal dan perayaannya bersama. Hal ini dilakukan pada tahap ini. Proposal dari berbagai unit kerja atau program akan digabungkan menjadi rencana anggaran organisasi. Dengan adanya penggabungan ini, sinkronisasi antara program dapat terjalin satu sama lain. Lalu,
Di tahap implementasi ada 3 tahap. Yang pertama, anggaran penerimaan. Tahapan terpenting dalam proses penyusunan anggaran organisasi adalah memberikan sumber dana untuk membiayai kegiatan yang direncanakan. Padahal, sumber dana dikenal sebagai bagian dari anggaran yang tidak dapat dikontrol oleh organisasi. 2. Skenario anggaran. Untuk mengantisipasi sulitnya memprediksi besaran anggaran penerimaan, dapat dibuat penerimaan anggaran dalam berbagai skenario yang terbagi dalam 3 tingkatan, yaitu aktif, moderat, dan agresif. Lalu yang ketiga, penentuan biaya tetap dan biaya variabel. Setelah menentukan skenario yang digunakan, langkah selanjutnya adalah menentukan besaran kegiatan yang akan dilakukan, yaitu mengeluarkan biaya tetap, yaitu biaya yang harus dikeluarkan tidak tergantung pada tingkat yang dilakukan, atau dengan kata lain ada atau tidak ada biaya-biaya tersebut harus dikeluarkan. Lalu, tahap laporan dan evaluasi. Proyek arus kas. Tahap akhir adalah menyusun anggaran komponen anggaran penerimaan yang terdiri dari 3 skenario yang tersedia, pengeluaran per unit kerja atau program dengan menggunakan skenario yang sama, menetapkan biaya tetap atau fixed cost dalam pengelolaan organisasi sebagai pendapatan minimum diperoleh. Jika sudah disepakati bersama, maka bagian keuangan dapat membuat perkiraan arus kas. Proyek arus kas ini bertujuan untuk perencanaan jadwal kegiatan masing-masing program. Terima kasih presentasi yang saya sampaikan. Ada pertanyaan? Belum. Belum. Jika belum ada, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.